Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam wa khassa ba'du ibadihi bi ta'ati wa ba'dhum bil isyan. Wassalatu wassalamu ala afdhalir rusuli sayyidi waladi adam sayyidina Muhammadin alladzi adada jarabil qalam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahu azim. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, terutama generasi muda Ibu dan IPWNU di Desa Mulijo yang saya cintai. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan sore ini dapat bertemu di rumah dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Mari kita syukur kepada Allah diikrarkan dengan membaca kalimah tamid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam moga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang kita nanti syafaatnya besok pada hari kiamat. Muslimin muslimat rahimakumullah, selanjutnya di sisi saya ingin menyampaikan terkait dengan masalah zakat fitrah atau sedekah fitrah. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati baina qulubihim wa fir riqab wal gharimi fi sabilillah wa bisabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Muslimin muslimat rahimakumullah, zakat fitrah itu setiap kita setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan, kita diharapkan untuk semuanya memberikan zakat fitrah yang kurang lebihnya kalau dihitung dengan secara fikih atau fikih usuluddin yaitu kurang lebih 2,8 kg. Zakat fitrah itu apa sebabnya kita diwajibkan untuk memberikan zakat fitrah? Sebab satu, kalau puasa Ramadan kita tidak disertai dengan zakat fitrah, maka belum akan diterima di sisi Allah Ta'ala puasa kita. Yang kedua kalinya, zakat fitrah yaitu dulu sebelum Rasulullah setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun kedua setelah Rasulullah bertempat bermukim di Madinah kurang lebih mendapat 16 bulan, Allah memerintahkan kepada Rasul yang pertama kali waktu itu supaya mengalihkan kiblat yang dulu kiblatnya itu di Baitul Maqdis, selanjutnya diharapkan untuk berpindah ke Masjidil Haram atau Mekah. Yang kedua, Rasulullah diperintahkan oleh Allah yaitu menunaikan ibadah puasa Ramadan pada waktu itu di bulan yaitu bulan Sya'ban. Dan juga selanjutnya Rasulullah disuruh Allah yaitu untuk memberikan zakat fitrah agar supaya orang-orang fakir dan miskin dapat yaitu teratasi masalah untuk kesenjangan sosial. Yang ketiga kalinya supaya apa? Di antara orang kaya dan orang miskin itu supaya ada kesinambungan, bisa menjaga keharmonisan sekeluargaan sebagai mestinya muslimin dan muslimat. Juga tidak lupa agar
ya dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan di dalam kekeluargaan. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Selanjutnya mungkin bisa saya ulangi tentang masalah zakat fitrah. Kalau zakat fitrah itu tertera dalam Al-Quran sesuai firman Allah yang 8 bagian tadi, sebetulnya tidak semuanya daerah bisa diakses dalam 8 macam orang yang tertera dalam Al-Quran. Terus terang contohnya yang paling umum di masyarakat kita itu 1 fakir, 2 orang-orang miskin, ketiganya sabilillah. Kalau Ibnu Sabil itu keterangannya seumpamanya pada hari sekarang atau kemarin sampai menjelang hari Idul Fitri ternyata ada orang yang bepergian. Di situ orang bepergian itu mau pulang tidak punya bekal apa-apa, sama sekali sudah kehabisan sangu umpamanya. Tapi kalau seandainya di rumah masih banyak harta, itu tetap akan harus kita beri sedekah fitrah. Yang tadi sudah saya katakan di depan, yaitu jumlahnya 2,8 kg. Terus terang yang selanjutnya masalah sabilillah. Sabilillah itu kalau dulu pada waktu Rasulullah itu orang yang berperang jihad di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir, itu yang tertera dalam Al-Quran. Tapi sekarang berhubung sudah tidak ada peperangan, jadi bisa dikategorikan sabilillah itu orang yang memakmurkan masjid, orang selalu untuk mengajar ngaji di masjid, di musola atau di mana, itu termasuk ya itu sabilillah. Terus kalau selain itu contohnya mu'alaf itu mungkin jarang terjadi. Umpamanya hari ini kok di desa kami ada orang yang dari non muslim, hari ini masuk muslim, itu termasuk bagian dari mu'alaf. Adapun kriteria yang selain itu mungkin jarang kita temui. Ya paling kalau bisa nanti sebagai amil, itu yang telah ditunjuk oleh Badan Amil Zakat atau UPZ, unit pengumpulan zakat di desa masing-masing. Selanjutnya muslimin muslimat yang saya hormati, memang apa perlu kita menyampaikan zakat atau memberikan zakat? 1, kita selalu muslim mukmin menolong dengan orang yang fakir. Betapa sakitnya kalau orang-orang fakir pada hari ini tidak mempunyai apa-apa, orang miskin juga, sehingga kalau dengan adanya sedekah fitrah nantinya bisa ta'awanu wa tanasoru, bisa tolong menolong, bisa bantu membantu, sehingga dapat menciptakan perdamaian dan kesinambungan dan rasa cinta kasih sayang dengan orang miskin dan orang kaya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya minta maaf, karena waktu bulan Ramadan ini masih kondisi badan tidak kalau seperti di bulan selain Ramadan. Tentunya akan ada sedikit kendala dari masalah lidah ataupun bibir, sehingga tidak dapat maksimal untuk berbicara karena terkait dengan Ramadan tersebut. Dengan ini semoga kita tetap dilindungi oleh Allah Ta'ala, lebih-lebih nanti menjelang Ngasrul Awakhir, 10 hari yang akhir. Selalu Rasulullah mengingatkan kepada kami, kepada kita, semoga dapat yaitu menghidupkan atau di dalam Ngasrul Awakhir, sambil kita nunggu datangnya Lailatul Qadar. Di malam itu kita tiap malam dari mulai jam 00 sampai mungkin menjelang kita mau bersahur, kita bermunajat di masjid masing-masing agar kita kelak diberi namanya karunia oleh Allah dan berkah dari Allah. Juga nanti semasa-masa Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah, kita pas pada waktu itu yaitu tidak maksiat, kita memunajat, mendapat
ridho Allah Ta'ala, dan kita menjadi orang yang untung dunia dan akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tentunya cukup sekian. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajmain wal faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.